pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat satu pujian yang mengatakan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Yesus Engkau bukan syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kau kumpulkan tempat ini Tuhan, untuk kami memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Ucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang terlalu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Romo ada di tempat ini Tuhan, dan memberkati kami, memulihkan hati kami yang terluka ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur mengawali ibadah kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi hari ini, saudara-saudara? Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian mengatakan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. 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 Beri sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
Kita angkat satu pujian mengatakan, aku punya Tuhanku yang besar.
akan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan yang dimulai Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekarang kemenangan darimu. Sungguh benar Tuhan, hanya Engkaulah yang menjadi satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan, untuk kami menaruh iman percaya kami hanya kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kuat kuasa-Mu memampukan untuk hamba-Mu boleh berdiri Tuhan. Bukan karena kekuatan kegagahan hamba-Mu, memakai kehidupan hamba-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Sebab firman-Mu lah yang menjadi pelaku dalam pelita dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan penerang setiap jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita boleh kembali beribadah di tempat ini. Kalau hari Minggu yang lalu kita ada di gedung yang mungkin banyak saudara-saudara kita yang bisa hadir, dan puji Tuhan, dan itu tidak menghalangi, membatasi kehidupan kita untuk pagi hari ini juga untuk terus datang kepada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama langsung kita membuka Alkitab kita di Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Sudah ketemu? Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ulangi. Di Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Ini menjadi ayat hafalan kita yang kita sudah tahu ayatnya. Tapi kita akan membaca, panjenengan bisa menyimak Alkitabnya masing-masing, saya akan membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Judul renungan kita pagi hari ini, lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Seperti pujian dari awal sampai selesai, saya sampai tadi duduk, udah enggak usah nyampaikan firman, itu sudah menjadi jawaban doa pagi hari ini. Amin. Itu yang menguatkan. Terlebih kita semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Dan di ayat 21 bagian awal dikatakan, marilah kepadaku. Ada kata, marilah kepadaku. Ini adalah undangan, ajakan untuk kita Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk kita datang kepada Tuhan. Seperti halnya pagi hari ini, kalau bukan karena Tuhan kita tidak bisa hadir di tempat ini, bukan karena
Oh enggak ada Bapak Ibu Gembala, wis enggak di gereja. Bukan karena ada Bapak Ibu Gembala, bukan ada rekan-rekan gembala, tetapi biarlah kita senantiasa memiliki kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Seperti halnya ajakan Tuhan Yesus undangan, marilah. Jadi kita diundang pagi hari ini oleh Tuhan. Yang mengundang pagi hari ini bukan Mas Bram. Yang mengundang pagi hari ini bukan Om Han. Tetapi Tuhan yang mengundang setiap kehidupan kita pagi hari ini. Amin. Jadi Tuhan mengundang dalam setiap kehidupan kita. Di mana baik atau tidak baik kondisi kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang mungkin saya tidak tahu masalah yang dihadapi Bu Tuti apa ya. Masalah yang dihadapi oleh Bu Suci apa? Secara pribadi saya tidak tahu. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajak kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa, yaitu kita bahwa sadar dalam setiap kehidupan kita tidak bisa nanggung beban dalam setiap kehidupan kita itu sendiri. Kita senantiasa perlu Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan yang harus kita lakukan, kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita mendapatkan undangan Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita untuk boleh datang, untuk memenuhi undangan Tuhan Yesus. Apa yang kita boleh lakukan yaitu kita harus memiliki waktu untuk Tuhan. Amin. Miliki waktu untuk Tuhan, tidak hanya pagi hari ini. Panjenengan semua Bapak Ibu Saudara terkasih ada. Tetapi waktu yang Tuhan masih boleh percayakan. Kalau waktu Tuhan boleh percayakan kita bisa bernafas Bapak Ibu. Di sini semua masih bernafas, halo. Jangan tegang Bapak Ibu. Lihat saya, Mbak Puji nih. Jangan bilang, blenger aku. Hari Minggu ketemu Mbak Puji, sekarang ketemu Mbak Puji. Nggak ya Bapak Ibu. Tapi kita tetap memiliki rinduan kepada Tuhan. Jadi kita memiliki waktu berpribadi kepada Tuhan. Setiap detik, setiap waktu kita mau memberi waktu untuk Tuhan. Membawa kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Yaitu untuk kita datang memiliki kerinduan yang haus. Hati yang haus dan hati yang lapar. Hati yang haus berarti ingin disegarkan oleh Tuhan, amin. Pagi hari ini tentunya kita memiliki rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Haus kalau secara jasmani, kita mungkin sudah seperti Oma Titi, jalan dari gereja sampai rumah mungkin ngos-ngosan, pengennya cepat minum, itu bisa terobati. Itu hanya sementara. Tetapi kalau kita memiliki kerinduan kepada Tuhan, rasa haus dan lapar untuk senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya hari Minggu saja kita rindu pada Tuhan, tetapi waktu yang Tuhan boleh masih percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan adalah sang pemilik kehidupan ini Bapak Ibu. Tuhan adalah pemegang masa depan kita. Sebab itu tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Seperti halnya tertulis di Roma pasal 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita percaya bahwa Tuhan mengundang dalam setiap kehidupan kita baik atau tidak baik keadaan kita. Tuhan itu turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Besok makan apa? Besok ini yang aku kerjakan apa? Tapi kita percaya semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengundang dalam setiap kehidupan kita, Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan hal yang apa saja yang harus kita lakukan? Tidak hanya kita memiliki waktu untuk yaitu memiliki kerinduan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi kita harus memberi waktu untuk apa Bapak Ibu? Menaikkan pujian bagi Tuhan. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Memuji Tuhan mungkin dengan kekuatan kita, tidak hanya hafal liriknya Bapak Ibu. Tetapi itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kan ada pujian, sebab ada kuasa dalam pujian. Yang sanggup apa Bapak Ibu? Ada yang mengalahkan lawan Mbak Puji, iya. Sebab ada pujian.
Di mana Tuhan mengundang setiap kehidupan kita, tidak hanya kita memberi waktu, tetapi apa kita boleh menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita, saya sangat diberkati Bapak Ibu. Lagu pujian yang dinyanyikan bapak-bapak. Ojo dibanding-banding no Tuhan Yesus. Ora iso dibanding no. Ya Tuhan Yesus yang penuh kuasa dalam setiap kehidupan kita. Dan itu tidak hanya memberkati kehidupan saya Bapak Ibu. Saya mengirim kakak saya yang melayani di Nganjuk. Loh, lagi nek lagu ini ojo dibanding-banding no Farel. Tetapi dirubah liriknya. Isa loh. Itu sangat memberkati tidak hanya di GSJA di tempat ini Bapak Ibu. Tetapi kakak saya yang pelayanan di GSJP Waruwijaya Nganjuk. Hebat Bapak-bapak. GSJA Blitar dapat salam Bapak Ibu. Dan yang saya boleh sampaikan bahwa tidak hanya undangan yang Tuhan sampaikan, marilah kepadaku yang dikatakan sama Bapak Ibu lanjutannya. Semua yang letih, lesu dan beban berat, baik atau tidak baik kondisi kita yang tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu. Tuhan tetap mengundang setiap kehidupan kita, amin. Jadi semua yang letih, lesu dan beban berat, keadaan yang mungkin dikatakan tidak ada pengharapan, keadaan yang dikatakan bahwa tanpa semangat, ya. Saya teringat tadi, seperti halnya orang yang membawa beban Bapak Ibu, membawa beban di karung yang diletakkan di atas kepalanya. Setelah itu dia naik truk, ya. Setelah itu dia naik truk, kan seharusnya beban itu yang ada di kepalanya itu, barang yang ada di kepalanya itu bisa diletakkan di dalam truk itu. Enggak Bapak Ibu, tetap disunggi. Seperti hanya bahwa orang yang lah wis abot ditambahi, kok ya tetap abot. Tuhan mengundang setiap kehidupan kita yang mungkin tidak hanya berbeban berat dan letih lesu dalam kondisi keadaan kita. Yang mungkin kita tidak tahu apa ya maksudnya Tuhan. Apa ya maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mungkin secara mata jasmani kita tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi di sini bahwa ada janji yang Tuhan Yesus berikan dalam setiap kehidupan kita untuk kita boleh merespon undangannya. Apa? Tidak ada pujian yang kita nyanyikan. Yang terakhir Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Seperti halnya kebenaran firman Tuhan katakan ayat selanjutnya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Ini janji Tuhan. Yang tetap kita imani dalam setiap kehidupan kita. Untuk tetap kita percaya bahwa Ia memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Amin. Meskipun saat ini kita sudah bertahun-tahun yang mungkin jawaban doa itu tidak kunjung datang dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi kita tetap percaya bahwa janjinya itu ya dan amin. Bahwa Dia akan memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Dia akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Seperti halnya Allah Bapa sudah buktikan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya, ya, supaya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus lahir yang kita peringati dengan kelahiran Tuhan Yesus Natal di bulan ini Bapak Ibu Tuhan yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus tidak terus datang setiap Desember itu jadi bayi. Nah, tetapi Tuhan Yesus lahir dalam setiap kehidupan kita. Dia yang sanggup mengubahkan, Dia yang sanggup membentuk setiap kehidupan kita. Sehingga kita menjadi serupa, menjadi Kristus. Amin. Dan selanjutnya ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ini ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu Saudara terkasih. Kuk, panjenengan semua pasti tahu kuk ya. Apalagi kita semua orang Jawa, enggak ada orang yang luar Jawa. Kita ada di Jawa Bapak Ibu. Ya seperti hanya di belakang
gereja kita kan sawah ya. Tetapi sekarang itu jarang melihat kuk itu apa tuh Mbak Puji? Kuk itu kayu ya. Dua apa ya namanya? Kayu itu ditempatkan di lehernya sapi. Kalau di tempat saya itu namanya cikar. Jangan tanya nggih Bapak Ibu, super cikar apa Mbak Puji? Jangan tanya. Nanti kalau saya bilang di sini, wah Mbak Puji ki kok elek omongannya. Nah, saya akan hanya intermezzo saya akan sampaikan, jangan tanya supir cikar itu apa. Kita melihat seperti sapi ya, untuk membajak sawah. Pasti di lehernya dipasang kuk Bapak Ibu. Supaya apa? Itu mana beban. Supaya sapi itu terarah dan bisa dikendalikan oleh petani. Mulai ngerakal ya, mengolah tanah. Tidak mungkin apa namanya petaninya mengarahkan lurus, terus sapi ini nganan, tidak mungkin. Tapi apa? Ada kuk yang dipasang di leher sapi tersebut Bapak Ibu. Untuk sapi itu tetap terarah, membajak sawah itu terarah. Nah demikian juga dalam kehidupan kita. Loh kok sapi Mbak Puji? Bukan Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa kita bukan seperti sapi yang dipasang, hanya gambaran saja. Bahwa Tuhan menaruh setiap kehidupan kita kuk, beban yang rasanya itu bayu, abot. Dan saya alami Bapak Ibu kesaksian saya. Tahun 2013 Tuhan percayakan saya boleh melayani dan mengembalakan gereja cabang di Nganjuk. Jemaatnya itu berjumlah seperti jumlah muridnya Tuhan Yesus, 12. 12 dan itu sudah sepuh semua. Jadi ketika Bapak Gembala memberikan tugas tanggung jawab saya dan juga suami, rasanya ini, bisa enggak ya masuk gereja yang boleh Tuhan percayakan. Karena tahun 2013 saya harus mulai, kalau dikatakan orang Jawa itu nyeker dewi. Gitu. Mulai untuk saya bukan apa namanya keluar minggat gitu. Saya boleh keluar dari rumah ibu bukan karena marah, karena ada masalah, tidak. Karena saya berusaha, saya sudah rumah tangga, saya harus bisa belajar mandiri bersama keluarga. Mulai dari awal. Dan dari situ saya keluar dari rumah ibu saya, orang tua saya enggak bawa apa. Hanya bawa tas ransel. Dan isinya hanya baju, enggak bawa apa alat-alat, enggak. Dan ketika Bapak Ibu Gembala menyampaikan, Ani, karena di gereja Pagaran itu belum ada pendampingnya, enggak ada hamba Tuhan, enggak ada gembalanya, kalian kami utus. Rasanya, ini langsung diberikan tanggung jawab. Dan ketika saya hanya berdoa Bapak Ibu, mulai dari 2013 sampai 2018 saya boleh pelayanan di gereja Nganjuk dan juga saya boleh mengajar. Itu rasanya enggak mampu buat saya. Dan ketika ada satu jemaat, karena ya ini beban yang ditanggung itu berat, sampai 2 kali harus bunuh diri. Sampai Ibu RT mendatangi saya Bapak Ibu Saudara terkasih, Mbak Ani, kalau Pak mau itu apa namanya bunuh diri. Lah, sudah minum sprit, minum apa namanya minyak gas, jadi obat-obat sudah, tapi enggak meninggal Bapak Ibu. Saya, loh ini. Dan satu jemaat yang harus kami rawat, ketika saya masuk di gereja tersebut ada satu jemaat yang stroke. Itu pergumulan buat saya, tidak hanya saya, ini yang saya boleh sampaikan Bapak Ibu. Ketika saya boleh masuk, mohon maaf, belum masuk rumah, saya kira saya sendiri yang alami. Ketika saya masuk gerbang pagar itu rasanya langsung saya gini, jelek. Benar-benar itu saya langsung jelek gitu. Jadi pundak saya itu benar-benar kayak ketiban barang berat. Dan ketika saya sharing bersama suami, enggak hanya saya Bapak Ibu. Suami saya gini, iya ya, mlebu omah kene kayak ketiban gunung. Saya bilang, koyok yo gunung pindah dek bunda saya gitu. Ketika itu saya bersama suami,
Bukan karena tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan di tempat ini Bapak Ibu. Tetapi saya harus yang namanya saya enggak pernah ngerawat orang stroke. Jemaat yang ada di tempat itu sebelum saya ada. Saya hanya berdoa, apa maunya Tuhan? Sampai saya itu nangis, ya gerejanya seperti ini. Saya nangis di pojokan Bapak Ibu. Tuhan aku wis enggak kuat gitu. Enggak kuat, ini maksudnya Tuhan apa? Satu mau bunuh diri, yang satu sudah seperti Tuhan mau panggil. Dan doa saya hanya gitu, kalau Tuhan masih percayakan untuk saya boleh melayani di tempat ini, Tuhan yang memampukan. Seperti hanya saya diingatkan Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya yang waktu saya, tetapi kemarin minggu lalu saya diingatkan apa maksudnya Tuhan. Tuhan ingatkan kembali firman Tuhan ini. Dan ketika saya hanya berdoa, Tuhan, kalau ada mbah ini, apa-apa kalau Tuhan panggil, ani enek di omah. Benar Bapak Ibu, saya enggak pernah dampingi, menuntun orang meninggal Bapak Ibu. Saya itu berpikiran yang, nanti kalau dampingi orang yang mau dipanggil Tuhan, pasti ada yang melotot, ada yang kondisinya ya seperti menakutkan. Tetapi ketika saya waktu masak Bapak Ibu, masak saya seperti digerakkan oleh Tuhan. Saya datang ke kamarnya mbah ini. Saya hanya berkata, Mbah, Ani minta maaf. Kalau Ani sama Mas Parmin kurang baik merawat. Ani ikhlas, meskipun sudah keluarganya saya hubungi sampai enggak datang-datang. Saya sampai menyeraki piye keluarga ini kok datang aja. Tetapi ketika saya minta maaf, ketika saya sampaikan keluarga jenengan ikhlas, mohon maaf. Yang namanya stroke bagian kanan kan enggak bisa digerakkan Bapak Ibu. Ketika saya berkata, kami ikhlas Mbak, itu ketarik Bapak Ibu. Jadi tangannya yang enggak bisa gerak itu, jadi langsung les. Dan saya berdoa, Tuhan, saya serahkan tubuh jiwa Mbak Roh ini kepadamu. Dan itu di luar pemikiran saya yang mungkin meninggalnya seperti menakutkan Bapak Ibu. Dan dari situ Tuhan ajari, yang mungkin enggak enak buat saya, yang mungkin buat orang yang melihat, enak Mbak Ani, datang-datang dikasih pelayanan, datang-datang dipercaya oleh pendetanya sama jemaat. Ya mungkin enak nempati, tetapi buat kami Bapak Ibu tidak enak. Tapi ketika itu ada janji yang Tuhan boleh sediakan. Saya boleh ada di depan panjenengan semua. Saya enggak membayangkan Bapak Ibu saya boleh ada di Blitar. Enggak ada di pemikiran saya. Yang mungkin saya lihat, berat buat saya tahun 2013 sampai 18. Sampai mohon maaf panjenengan bisa lihat saya datang ke sini mungkin tubuh saya enggak seperti ini. Kurus kerimping. Dan saya bersyukur ketika saya boleh belajar. Dan hari Senin saya dihubungi oleh Tante Dede. Mbak Puji minta tolong ya, hari Senin menyampaikan renungan di ibadah hari Minggu. Mungkin saya gini, ya siap. Meskipun enggak tahu apa. Dan ketika saya belajar Bapak Ibu, apa maksudnya Tuhan? Saya enggak tahu Bapak Ibu. Tetapi ketika saya kembali bukan membanggakan apa yang saya pengalaman, tidak Bapak Ibu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah, sama seperti hanya Tuhan sudah campur tangan. Di mana tahun 2013 Tuhan sudah menolong saya sampai tahun 2018. Dan saya percaya tahun sampai mengakhiri tahun 2020 ini, Tuhan masih menolong saya. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Apa yang sudah Tuhan kerjakan mulai dari Januari 2020 sampai detik ini, apa yang Tuhan sudah boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat, baik Mbak Puji, masuk tahun 2020 rasanya abot. Menjalani di pertengahan tahun 2022 ini berat, rasanya berat. Tetapi kita percaya kalau Tuhan sudah menolong kehidupan kita kemarin.
hari-hari yang kita boleh lalui Bapak Ibu, yang mungkin kuk yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita itu wis rasanya enggak mampu Bapak Ibu. Tetapi kita percaya buat hari-hari yang Tuhan masih percayakan, bahwa kuk yang Tuhan boleh pasang itu enggak berat. Enggak melebihi kekuatan kita Bapak Ibu. Untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan kita melihat bahwa Cook berbicara bahwa tentang ketundukan, ketaatan, seperti hanya itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, menggenapi rencana Allah Bapa di surga. Ketundukannya, ketaatannya sampai yaitu tidak hanya lahir, tetapi sampai dia rela mati di kayu salib Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus melakukan bagiannya dengan memberi kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apa bagian kita? Bagian kita yaitu memikul kuk itu Bapak Ibu. Kuk yang Tuhan boleh berikan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pasang ada dalam setiap kehidupan kita yang mungkin secara mata jasmani. Untuk dalam menjalani kehidupan kita bahwa itu berat. Tetapi kita percaya bahwa ada janji bahwa Tuhan sudah memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Untuk kita tetap belajar Bapak Ibu, ya. Ada kalanya di saat Tuhan memberikan kuk dalam setiap kehidupan kita, ada saatnya bahwa ego kita itu yang muncul Bapak Ibu. Weh, kok ini tuh Tuhan? Pengennya protes, betul? Ya masih manusia loh Mbak Puji gitu. Pengennya protes. Tetapi apa? Dengan kuk yang Tuhan boleh berikan dalam setiap kehidupan kita, pikulah kuk yang kupasang. Ya, belajarlah daripadaku, belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, ketundukan, ya, menggenapi rencana Allah Bapa di surga Bapak Ibu, untuk kita boleh membuang ego kita Bapak Ibu. Ada saat yang muncul itu keakuan kita. Aku yang kaku dan tidak laku harus dipaku. Dipaku di mana Bapak Ibu? Di dalam Tuhan Yesus. Kalau bukan karena kuat kuasa Tuhan memampukan kehidupan kita, kita tidak mampu. Kadang keakuan kita. Seperti halnya kalau saya boleh mengakhiri bulan November Bapak Ibu. Sampai detik itu yang mungkin saya melihat, tidak ada kegiatan. Yang mungkin hanya fokus dengan kegiatan mata. Tetapi tanpa dikatakan bahwa orang Nganjuk bilang ujuk-ujuk. Tiba-tiba dadaan Bapak Ibu. Ini Mbak Puji, ini Bu Puji. Saya katakan, ya sendiko dawo Gusti. Sampai saya melihat, aduh apalagi Bapak Ibu. Sudah melaksanakan tugas, tanggung jawab, tetapi yaitu kalau enggak salah disalahkan, enak enggak Bapak Ibu? Enak enggak? Enggak salah disalahkan, enak enggak? Enggak enak. Tapi buat saya Bapak Ibu pengennya itu, enggak ngerti. Nah ini sampai diikuti suami saya, sungune metu gitu. Yang pengennya bahwa keakuan kita yang pengen itu, aku enggak salah disalahkan. Tetapi ketika saya boleh belajar, waktu saya pagi, yang 1 minggu saya ke Kanigoro paginya, pagi lagi ke Nggarum, Kanigoro, Nggarum 1 minggu itu seperti ngukur jalan Bapak Ibu, ngukur jalan. Dan ada tugas satu lagi yang harus saya kerjakan meskipun hari hanya saya tidak ada, tapi kalau saya enggak kerjakan, ada yang kurang. Jadi meskipun hari saya tidak bisa ada bersama, tetapi saya boleh kerjakan apa yang bisa saya kerjakan Bapak. Benar, ketika saya melakukan ini, saya ditelepon Bapak Ibu, pulang malam-malam dari Wlingi, ya, mengikuti acara pentasbisan teman di P3A. Saya ditelepon, saya itu sambil muluk nasi Bapak Ibu. Nasi itu mau saya masukin gini ada telepon, oh nje Pak, Mbak Puji bla 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 bla. Nangis Bapak Ibu. Nasi itu saya lalui sampai nasi itu renyet kayak lontong. Jadi bentuk nasi sampai saya nangis. Apa tuh dimaksudnya? Dari situ saya boleh belajar Bapak Ibu.
untuk menanggalkan keegoan, keakuan itu tidak mudah Bapak Ibu. Yang dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Ketika itu saya belajar, iya ya, maksudnya Tuhan seperti ini. Untuk kita menanggalkan kesombongan yang ada dalam kehidupan kita, keakuan kehidupan kita, kita harus mau diproses Bapak Ibu. Kita mau dibentuk untuk menjadi sabar. Itu enggak seperti balikkan ke telapak tangan kita Bapak Ibu. Diproses, mulai dari pagi, bangun pagi, kita diproses, dibentuk. Yang seperti halnya, sudahkah kita memiliki harga bayar, kerelaan hati untuk semakin dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita tetap mempertahankan keegoan kita, keakuan kita, tidak bisa Bapak Ibu. Bahwa firman Tuhan seperti apa yang dikatakan pedang bermata dua, tidak hanya untuk yang menyampaikan dan untuk yang mendengar. Kalau sudah tidak ada kerelaan hati mau dibentuk, itu tidak naucep Bapak Ibu, tidak menusuk. Tetapi kalau kita memiliki kerelaan hati, untuk semakin dibentuk oleh Tuhan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Maria. Biarlah itu sesuai kehendak-Mu Tuhan. Yang mungkin kita, itu kan firman Tuhan Mbak Puji. Iya, tetapi kalau kita belajar untuk terus memiliki kerelaan hati mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan yang memampukan. Amin. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita harus belajar dari siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Dikatakan di sini, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kunya ini bukan berbicara pada saya yang berdiri di tempat ini Bapak Ibu, jangan. Ku di sini kayaknya besar apa kecil Bapak Ibu? Nah ini harus diperhatikan, nanti saya berkata, belajarlah kepadaku. Mbak Puji cik nesuan ditiru. Bukan, kah ini apa? Kah besar. Belajar dari pribadi siapa? Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Yang dikatakan lemah lembut dan rendah hati. Yang mungkin saat ini lemah lembut kita masih belum muncul Bapak Ibu. Rendah hati itu ya belum muncul, tetapi Tuhan boleh proses. Kita boleh belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Sebab apa Bapak Ibu? Dia adalah pribadi yang penuh kasih. Amin. Di saat kita boleh belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, yaitu melalui ini Bapak Ibu. Semua ada di sini. Amin. Melalui apa? Firman Tuhan. Bukan melalui kalau panjenengan melihat, belajar dari Mbak Puji, panjenengan bisa kecewa. Mah, enggak mau aku, nanti saya khotbah. Mbak Puji, yes, aku enggak mau. Datang orangnya seperti itu. Bukan yang berdiri, tetapi kita boleh belajar firman Tuhan. Amin. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu, tetapi ini yaitu berbicara dalam kehidupan saya secara pribadi. Ada kalanya kita, loh lawang kuwi ngono kok. Jangan kita melihat orang yang menyampaikan, tetapi kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab kita boleh mengenal pribadi Tuhan Yesus. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tetapi kita harus tahu bahwa kuat kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Jadi orang yang rendah hati dikatakan bahwa memiliki hati yang sadar bahwa kelebihan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita itu semua dari Tuhan. Bukan karena keahlian, kepintaran kita, semua dari Tuhan. Dan kita boleh kembalikan semua untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ayat terakhir. Di ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kuk yang Tuhan pasang itu tidak melebihi kekuatan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Tuhan sudah mengetahui, Tuhan sudah tahu, oh kemampuannya Ibu Vivin seperti ini, kekuatannya Mbak Devi, ini saya sampai salah nyebut nih. Maaf Mbak Desi, saya melihat Mbak Desi kok saya bilangnya Mbak Devi, padahal di sini tidak ada, mohon maaf Mbak Desi. Kemampuan, oh ya,
Terima kasih Mbak Dewi, saya bilang Mbak Desi ini, Mbak Desi dari mana saya gitu. Ya terima kasih Mbak Dewi. Jadi setiap kehidupan kita itu Tuhan tahu kemampuan kita. Sebab Dia yang memampukan kehidupan kita untuk kita cakap menanggungnya. Amin. Sebab dikatakan kuk yang Tuhan pasang itu dikatakan enak. Dah enak Tuhan. Dah enak ini pengennya protes. Tapi firman Tuhan katakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban Tuhan bukan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tidak memberikan beban yang melebihi kekuatan kita. Mari saat ini kalau Tuhan masih percayakan untuk kita boleh ada di bulan Desember. Kalau mungkin dikatakan Desember itu Natalan ini seperti kayak kemarin kita Natalan di tempat ini. Saya masih ingat, saya duduk di belakangnya Bu Vin, ya di situ. Bukan saya, itu booking tempat saya di situ, bukan loh. Mbak Puji kok tempatnya di sini. Bukan ya Bapak Ibu, karena saya itu enaknya di situ, bukan tempatnya di situ. Enggak, sepertinya kayak baru kemarin Natalan, kok ini Natalan lagi. Cepat, tapi kita boleh belajar. Dengan cepatnya waktu, itu bukan untuk menjadikan kita sebagai anak Tuhan itu menjalani kehidupan kita itu santai-santai saja, enggak Bapak Ibu. Tetapi mempersiapkan diri. Enggak tahu kapan Tuhan datang kedua kali, tetapi terus mempersiapkan diri, terus berjaga-jaga. Amin. Seperti hanya kalau kita boleh di bulan ini, sebelum mengakhiri tahun ini, kita boleh mengingat kembali Tuhan masih mengundang setiap kehidupan kita. Amin. Tidak nunggu bulan Januari saja, Mbak Puji, 2023 aku setiap beribadah, aku memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tidak. Kalau hari ini, yang mungkin panjenengan hari ini tidak bisa hadir ke gereja yang mengikuti secara online. Yang mungkin kapan ya bisa? Kalau Tuhan masih berikan kesempatan hari ini, Tuhan mengundang kehidupan kita hari ini, mari beri waktu bersekutu kepada Tuhan. Yang mungkin kita waktu hari ini kita disibukkan dengan setiap kegiatan-kegiatan. Tetapi kita harus memberikan waktu secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan senantiasa mengambil alih setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari pagi hari ini, mengingatkan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita harus memiliki kerinduan untuk semakin dekat melekat kepada Tuhan. Sebab ada janji yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita boleh mengambil keputusan untuk kita memiliki kerelaan hati untuk diproses, dibentuk. Untuk kehidupan kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan kita terus belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Sebab kuasa Roh Kudusnya yang memampukan kehidupan kita untuk kita tetap kuat dan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan yang menggenggam erat tangan kehidupan kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita teduhkan hati kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat kita ragukan. Dalam menjalani kehidupan kita yang Tuhan masih boleh percayakan. Mari terus arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Seperti undangan pagi hari ini. Tuhan mengundang setiap kehidupan kita. Baik atau tidak baik kondisi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang mungkin dikatakan kita tidak letih lesu. Yang mungkin dikatakan bahwa kita tidak beban berat. Mungkin secara pribadi pagi hari ini saya tidak mengetahui kondisi panjenengan semua. Mari dengan waktu yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih.
memiliki kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat pada Tuhan kita mendapatkan kelegaan. Jiwa kita tenang, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari saat ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hirapaya shikirarara, shikirara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan ini. Kami bersyukur. Sebab hanya Engkau yang kami rindu. Sebab Engkaulah yang kami perlu. Hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami mengangkat suara kami memuji-Mu. Kami mengangkat suara kami menyembah-Mu. Hiraya sikirararararara. Sebab Engkau yang mengingini setiap kehidupan kami untuk semakin dekat melekat kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Sebab janji-Mu ya dan amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Tetap percaya Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita punya Tuhan yang besar. Dia yang sanggup memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Aku punya Tuhan yang amin. Yes, ya Tuhan. Iman kami melekat Tuhan. Kami terima Tuhan. Yes. Kemenangan yang Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan
kami terima setiap jawaban, setiap kelegaan, kemenangan kami dapatkan pagi hari ini Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Sebab tidak ada yang dapat kami perlu takutkan. Sebab tidak ada yang dapat kami ragukan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Biarlah iman kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Engkau menjadi sumber pengharapan kami. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Biarlah itu tidak berlalu begitu saja dalam setiap pendengaran kami. Sebab oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan setiap kehidupan kami untuk kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Tuhan baik buat kita semua, Tuhan besar buat kita semua. Kau Allah yang besar, sanggup melakukan perkara besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Dengan penuh iman katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Turun berkat Tuhan atas seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kepada mereka yang bekerja diberkati pekerjaan-Mu. Engkau yang berdagang diberkati dagangan-Mu. Engkau yang bertani diberkati sawah ladang-Mu. Apapun yang Kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sebab memang Tuhanlah yang menyertai Engkau. Tuhan yang berjalan di depan-Mu. Tuhan yang akan menghalau musuh-musuh-Mu. Tuhan yang akan menghalau lawan-lawan-Mu. Tuhan akan menyediakan bagi-Mu hidangan di hadapan lawan-Mu. Mengurapi-Mu dengan minyak. Dan piala-Mu penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan menyertai-Mu senantiasa. Diberkatilah para ayah. Diberkatilah para suami. Setiap pria yang hadir di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Menjadi pria-pria yang berhasil dalam segala hal. Menjadi pria-pria pemimpin keluarga yang berhasil dalam setiap hal. Tuhan memberkati juga para ibu, para wanita. Menjadi ibu dan wanita yang bijaksana, yang terpuji, yang berhasil membawa keluarga mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati setiap anak-anak, diberkati kesehatan mereka, diberkati pertumbuhan mereka, diberkati studi mereka. Menjadi anak-anak yang menyukacitakan bagi setiap orang, terlebih juga bagi Tuhan. Diberkatilah setiap rumah tangga, diberkati setiap keluarga. Keluar masuk pintu rumahmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka pagi hari ini terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putranya yang tunggal, serta penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya
Di dalam nama Yesus semua yang berkat Tuhan katakan amin. Amin. Tuhan berkati semua kita.